Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ini di Prasasti Cunggrang namanya. Saya kemarin itu lagi nggak bikin konten, nggak ya, udah lama nggak bikin konten. Terus pada hari ini saya bikin konten. Jumpa lagi dengan saya Dwi Jaya Channel. Jangan lupa please subscribe, like, komen, dan share ke teman lainnya. Kali ini saya di Prasasti Cunggrang ini mengenalkan sejarah-sejarah yang ada di Pasuruan. Nah, katanya ini apa itu hari hari jadinya Pasuruan, kata-katanya ini. Tetapi katanya memang benar ini apa itu tempatnya, apa itu kalau dulu kalau namanya itu apa itu apa namanya hari jadinya Tancer tolak ukur hari jadinya oh Pasuruan. gitu, tolak ukur dari jadi Pasuruan. Nah, kali ini saya mau bincang sama pemilik warga sekitar sini, namanya Bu Ana. Bu Ana yang tahu ngerti sejarah Prasasti Cunggrang ini. Yuk kita lanjut ke Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana Wisi Astuti. Saya di sini sebagai juru kunci dari Prasasti Cunggrang, juga salah satu ahli waris dari keluarga Cunggrang. Di sini saya Prasasti Cunggrang. Apa itu Prasasti Cunggrang? Siapa yang membuat, dan mungkin ada lagi Mas? Membuat ada yang itu Isi prasasti. iya, isi prasasti. Isi prasasti nggih. Iya. Jadi Prasasti Cunggrang ini dibuat oleh raja yang bernama Rakai Hinu Empu Sendok, yang kalau ditahunkan itu di 851 Saka. Iya. Atau kalau dimasehikan itu di 929 Masehi. Gitu. Kalau terhitung kayak sekarang di tahun ini sudah berumur 1092 tahun. Sampun sepuh nggih. Nggih. Ini untuk peletakan Prasasti Cunggrang itu mulai dari dulu, dari leluhur tidak pernah ada perubahan. Ini juga tetap menghadap ke Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan. Oh, nggih. Salah satu isi dari prasasti ini juga menerangkan perihal Gunung Penanggungan. Gunung Penanggung ya, Sumatera Kulon. Kalau sekarang dibilang Gunung Penanggungan, kalau di prasasti itu disebut Gunung Pawitra. Oh, Gunung Pamitra. Gunung Pawitra itu adalah gunung yang disucikan. Kenapa ini dijadikan hari jadinya Pasuruan? Ada dua Versi. nggih. Iya. Kata orang-orang yang ini penelitiannya. Jadi kalau menurut pemetaan daerah, Bulusari ini kan termasuk kawasan Kabupaten Pasuruan. Nggih. Tapi yang ada di kawasan barat, Pas. tapal batas dengan daerah Mojokerto. Dan prasasti ini adalah di daerah Pasuruan, otomatis juga yang paling tertua di Kabupaten Pasuruan. Kalau secara aksara atau isi dari prasasti ini salah satu isinya itu menyebutkan kebun sirih. Kebun sirih ini mungkin dari situ bisa dijadikan kata-kata dari Pasuruan, seperti itu. Ini juga namanya sudah beribu tahun nih, sudah hampir 1100 tahun. Jadi kadang-kadang kata atau
Cunggrang ini ada 3 isi. Sini. Ini ada 3 isi. Yang pertama itu menerangkan tanggal, tahun, dan pembuatannya itu kapan, kemudian pembuatnya itu di masa siapa, itu ada. Kemudian 3 poin isi dari prasasti itu, yang pertama, masyarakat di sini itu dibebaskan pajak. Di daerah sini itu diistimewakan oleh pihak kerajaan waktu itu. Jadi masyarakat di sini diistimewakan, tidak ditarik pajak seperti daerah-daerah yang lain. Yang kedua, masyarakat di sini itu untuk menjaga sumber mata air yang dari Gunung Pawitra. Yang ketiga, itu menjaga prasada Silunglung dan prasada Brahmana yang ada di Gunung Pawitra. Seperti itu. Ya. Soal di Gunung Penanggungan. Nah, waktu kapan itu saya ke Gunung Penanggungan. Nah, di belakang itu ada sebuah makam. Itu makamnya orang lain apa itu? Gunung Penanggungan puncaknya. Yang belakangnya turun. Habis puncak terus ada turun ke bawah. Ada makam satu. Oh iya, Gunung Penanggungan kan ini kalau kelihatan dari sini rata ya. Iya. Ujungnya. Padahal di situ kan ada seperti ini, ya kan? Di tengah-tengah Penanggungan itu ada seperti ini kan? Iya. Ya? Itu saya kurang mengetahui. Iya. Di situ Kurang kata mengetahui. di sini saya melihat sendiri ada suatu makam. Kalau nggak salah itu namanya Sulaiman nggak salah. Saya kurang mengetahui. Nanti Iya. kalau takut salah ya. Iya. Makanya itu ada satu makam di situ di Iya. belakang Gunung Penanggungan. Saya sempat turun di makam situ. Saya kurang mengetahui kalau masalah makam yang di situ. Iya, saya itu ke Penanggungan itu penasaran sama teman saya tuh. Ayo ke puncak, ayo ke puncaknya. Kebetulan teman saya itu nggak mau, agak sedikit kesel, capek atau letih itu saya biarkan tunggu di tenda aja. Saya ke atas, saya keliling-keliling sekitar apa yang kurang itu. Oh iya, di bawah itu ada apa? Saya itu penasaran, langsung ke bawah. Ternyata ada satu makam. Gunung Penanggungan itu kalau menurut dari prasasti ini ya, adalah gunung yang disucikan. Otomatis sekitaran Gunung Penanggungan itu pasti banyak situs-situs yang sangat diistimewakan. Di sini kan ada penerangan seperti itu. Iya. Terutama di Gunung Pawitra, menjelaskan Gunung Pawitra. Otomatis kan kalau kita bisa berpikir di sini sama-sama gunung yang disucikan. Terus di situ banyak situs-situs kan yang peninggalan dari Erlangga, peninggalan dari Majapahit yang seperti itu, gitu. Okay. Jadi dan banyak yang belum terekspos. Oh iya. Belum banyak yang dibukukan. Jadi kalau kita tarik garis besar mawon, betapa kayanya sejarah leluhur kita kan seperti itu. Iya. Dengan adanya prasasti Cunggrang ini sudah umur 1100 tahun. Hampir 1100 nih. 1092 tahun. Iya. Belum lagi sejarah-sejarah yang setelah kerajaan Medang. Kalau ini prasasti Cunggrang ini kan dari kerajaan Medang. Yang tertua sendiri sini ya. Bisa dibilang cikal bakalnya dari kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Timur. Ada lagi di Penanggungan. Di Penanggungan itu terbentuk ada suatu bentukan, ada goa. Nah, goa itu ada candi di situ. Nggak tahu. Sebenarnya. Ya, nggak tahu nama candi itu apa. Saya lupa itu, saya ingatnya. Candi Wayang ada.
Oh. candi. Kalau nggak salah itu candi banyak sebenarnya. Itu termasuk candi yang disucikan dari ini. Kalau itu di kemarin sekilas saya baca banyak peninggalan-peninggalan yang di masa Raja Erlangga. Iya. Untuk penemuan yang di masa Raja Rakayana Empu Sendok masih belum banyak ditemukan. Gitu. Kalau yang di Pawitra banyak yang ditemukan di masa Erlangga. Erlangga juga masih ada keturunan dari Empu Sendok. Iya. Tinggi. Kalau bisa dibilang namanya juga sudah sangat lama. Terus juga di sini itu banyak proyek-proyek. Oh iya. Tinggi. Mungkin banyak situs-situs yang tergerus di situ. Iya, mungkin ya nggak tahu orang pokok garus-garus gitu ya. Nggak tahu di situ ada candi-candinya. Iya, nggak tahu seperti itu. Juga kadang-kadang di Nun Sewu ada tangan-tangan usil yang Iya. menyelamatkan. Iya. Seperti itu lah. Oke. Kalau kami sebisa kami lah menjaga ini Iya. supaya anak-anak ke depan juga tahu sejarah orang Jawa bagaimana, Iya. sejarah Pasuruan bagaimana. Hmm. Betul. Ya. Kemarin itu saya ke candi-candi yang sejarah yang di Pasuruan itu, saya bilang ke candi ini dilarang untuk mencoret-coret ada di sekitaran candi itu. Saya melarangnya, saya menyebutkan dia ada di video itu. Nah, memang harus ada tindakan tegas ya. Iya. Seperti itu. Kalau di sini kan sudah ada tulis di depan itu juga sudah ada Iya, tulis siapa yang iya. mencoret atau merusak kena pidana atau Iya. seperti itu. Nah, mungkin dengan situs-situs yang lain juga bisa harus seperti itu. Kalau di sini memang alhamdulillah bukan dari pihak keluarga saja yang menjaga. Jadi masyarakat Sukci ini, dusun Sukci ya, Iya. dusun Sukci Desa Bolusari ini kita sama-sama memilih. Biarpun ini masih berdiri di tanah leluhur kami, tapi kita mempersilahkan masyarakat Sukci, masyarakat Bolusari kita sama-sama mempunyai. Tidak ada batasan selama tidak merusak Iya. dan tidak mengganggu. Tanya, situs Raus Pecinan itu termasuk ini apa? Raus Pecinan itu kalau menurut penelitian, semua itu kan harus ada penelitian. Iya. Semua harus ada perumusan ini punya siapa ini. Kalau yang saya ketahui, saya pelajari kalau Raus Pecinan itu salah satu peninggalan dari masa Majapahit. Oh iya. Sampun ke Sudah. Iya, sudah. Di Nun Sewu di situ kan mukanya rusak. Iya, rusak. Muka rusak, kemudian banyak yang hilang Iya, sebenarnya. iya. Temboknya sudah rubuh. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah diperbaiki Oh iya. oleh masyarakat, dibangun pagar juga Iya. oleh pemerintah, alhamdulillah jadi lebih terjaga. Iya. Di situ. Keramik-keramiknya banyak yang rusak ya. Oh, Saya ke situ banyak yang keramiknya kapan rusak. teng meriku? Sudah lama sebelum Sebelum Covid ya. ya semoga nanti mungkin bisa ke sana sekarang lebih bagus. Oh gitu ya. Ya, sudah Ya. ada pagernya sekarang. Iya, ada pagar itu, nggak ada juru kunci di situ. Saya pokoknya buat video di sana. Saya mau izin gimana, sepi. Ya, Setelah itu ada perkebunan tebu. Saya izin sama siapa gitu, bingung saya. tidak semua situs itu bisa ditemukan juru kuncinya yang bisa menjelaskan. Kadang-kadang kata-kata juru kunci itu juga sebagai perawat mawon. Jadi untuk Enggak, sejarahnya iya, enggak memang asal usulnya ya. kalau untuk sejarahnya memang harus orang-orang tertentu yang bisa Iya. menjelaskan. Kalau saya di sini menjelaskan karena saya juga dari pihak keluarga, saya ada rekom, ada penelitian dari BPCP, jadi saya
bisa mempelajari, saya bisa menjelaskan setidaknya Iya. untuk berbagi sejarah kepada rekan-rekan. Iya. Jadi cek nih gak roh cuman gemblek gere kayak ngene tok. Iya. Jadi cek nggak titik-titik jari ini batu yang dikeramatkan. Itu salah besar ya. Batu yang dipuja-puja. Nah, Iya. kita di sini harus meluruskan itu. Iya. Kita belajar, ayo sama-sama belajar. Loh, 1000 tahun iku ono lho tulisan kayak gini. Jadi Mbah Buyuti awake dhewe ku wong pinter-pinter. Kan orang bodoh. Iya. Mungkin melalui channel adik-adik ini semoga mawon saya bisa sedikit menjelaskan dengan pemirsa sejarahnya Pasuruan. Iya. Nah, untuk mengulas kembali untuk yang sebelahnya itu apa, Bu? Kalau yang sebelah ini namanya Lingga Batas. Lingga Batas. Ya. Lingga Batas. Lingga Batas itu air mancur ya? Bukan. Lingga Batas itu jadi waktu itu koyok nek saiki tetengere batese. Kalau dulu itu ada di pertigaan. Tapi karena di sini dulu ada patung Jaladwara yang hilang, kita musyawarah akhirnya untuk menggantikan patung Jaladwara yang hilang itu kita tempatkan Lingga Batas di sini. Ya, sangat disayangkan patung Jaladwara. Iya, enggak ada ya. Iya, hilang. Seharusnya ada di atasnya ini ya. Bukan, di bawah. Oh, di bawah. Berarti setelah itu ini ya. Bukan. Ini dulu tempatnya lain. Enggak, maksudnya kepalanya apa? Jaladwara itu memanjang seperti ini dari sini ke sini. Tempatnya di sini memanjang. Memanjang. Ini ditempatkan berdiri ya. Iya, memang berdiri, tetap berdiri. Tapi ini dulu tempatnya bukan di sini, tempatnya di sana. Iya. Di pertigaan. Kalau untuk prasastinya masih tetap. Cuman memindahkan dari sana ke sini ya. Kalau untuk Lingga Batasnya, untuk menggantikan patung Jaladwara. Nah, di sini guys dapat dimengerti, semoga ada manfaatnya untuk kedepannya bisa mengerti mengerti tentang sejarah artinya di Pasuruan. Kita harus bangga kota Pasuruan punya candi tertua yang ada di Pasuruan. Kalau bisa divideokan secara dekat aksaranya mungkin pemirsa juga bisa mengetahui. Ya, yuk ya. Yuk guys, kita melihat aksara. Ini aksaranya Jawi kuno ya, bukan tulisan Jawa yang baru ya. Ini yang kuno, sebelumnya Kerajaan Majapahit. Nah, susah dibaca soalnya ini tulisan Jawa kuno. Saya pun juga tidak bisa membacanya. Nah, ini namanya Prasasti Cunggrang ya. Nah, untuk di sebelahnya itu adalah itu bukan makam, tapi itu petilasan. Jangan samakan dengan makamnya, itu cuman petilasan saja ya. Kalau di samping saya itu, nah depan saya itu pemakam umum ya. Nah, yang ada di sebelah sana itu ada makam yang ada di yang disebutkan warganya Ibu Ana. Nah, seperti gitu. Nah, sebelah sini juga ada makam juga ya. Makam dari keluarga besar dari Ibu Ana. Nah,
Nah, dari video ini semoga ada manfaatnya kedepannya ke bangsa, terutama bangsa kita, bangsa Indonesia harus mengenal sejarah yang dari dulu, bukan yang sejarah yang baru-baru ya, yang dari kuno, yang sejarah pokoknya kuno-kuno saja harus mengenal ya. Kita juga harus bangga kota Pasuruan itu, Pasuruan punya candi yang tertua ya. Tertua itu ada di Pasuruan. Di Indonesia juga ada tertua, di Indonesia juga ada banyak, tapi yang terutama ada di Pasuruan tertua, yang namanya itu di Prasasti Junggrang, yang ada di letaknya di Ngempol ya, Desa Bulusari. daerah Ngempol, Desa Bulusari gitu. Kalau mau ke sini silakan, enggak apa-apa, tapi ya harus izin ke juru kunci. Saya juga begitu, harus izin ke juru kunci. Nah, kembali ke Dwi Jaya ya channel. Nah, kali ini saya menjelaskan lagi ya. Di belakang batu ini sebenarnya ada tulisannya. Ada tulisannya dikit ini. Ya, berhubung tulisannya hilang kemakan usia, nah jadi tulisannya tidak jelas ya. Ini ya. Untuk memperjelas lagi, mohon jangan mencoret-coret tempat ini ya. Nah, di sini ada tangan yang jahil ya, ini contohnya ya, titip ek ya. Sebenarnya dilarang, tidak boleh mencoret-coret tempat ini ya, sangat dilarang. Harusnya kita dilestarikan, tidak boleh dicoret-coret seperti ini tulisan Kitsang ya. Sebenarnya ini tidak boleh coret-coret ini ya. Terus ada lagi tangan yang jahil-jahil, tangan yang klutis-klutis ya. Nah, ini yang warna hitam ya. Warna hitam itu ada minyak kalau salah ini ya. Tidak boleh coret-coret tempat ini, soalnya sudah dilarang, tidak boleh coret-coret tempat ini seperti ini ya. Nah, ini hitam-hitam ini sebetulnya bekas bakar-bakar ya, bekasnya sudah dibakar, maksudnya gitu. Sebetulnya tidak boleh ya. Sini tempatnya Prasasti Junggrang yang ada di Ngempol, Desa Bulusari. Ini tempatnya bentuknya, nggak salah ini bentuknya persegi. Ini konon katanya ini apa, kalau nggak salah nih ya, saya sudah tanya tadi, kalau punya indera keenam ini apa itu, dapat melihat di batu ini kalau punya indera keenam loh. Nah, ini contohnya sudah coret-coret ya, coret-coret pakai tip X ya. DPX angkanya 507 ya, sebetulnya itu tidak boleh ya.
tidak boleh coret-coret. Nah, saya ulas kembali, kalau punya indera keenam pasti bisa melihat batu ini. Berhubung saya tidak punya indera keenam, ya tidak bisa melihat, cuman biasanya indera bukti. Ini juga memperkenalkan ke anak-anak bangsa kita untuk mengenalnya sejarah, ya sejarah yang ada di Pasuruan, ya. Harus mengenal sejarah yang ada di Indonesia, bisa di daerahnya sendiri bisa, ya itu termasuk sejarah. Nah, candi ini sangat tua, ya, yang dituakan. Nah, ini sudah menjelaskan, sudah dijelaskan sama Bu Ana tentang sejarah ada di Prasasti Jonggrang, ya. Nah, alangkah baiknya klik subscribe, like, dan komen share ke media yang Anda kenal, ya, yang ada di pokoknya di media apapun di share, ya. Pokoknya ini penting, ya, pentingnya itu ada di Pasuruan, ya. Maka itu jika bakal hari jadi Pasuruan, kemarin sempat ada Pak Bupati mampir ke sini, ya. Bupati, maaf ya, Bupati mampir ke Prasasti Jonggrang, sempat ke sini, tanya-tanya apa tuh hari jadi Pasuruan gitu. Yang sebelumnya itu adalah jika bakal dari jadi kota Pasuruan gitu. Nah, alhamdulillah saya sampai ke Candi Jonggrang, ya. Tetaplah di channel Dwi Cahya Y channel, jangan lupa like, subscribe, ya. Yuk, bye bye.